Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Apa kabar? Biarlah damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita, atas keluarga kita, anak cucu mantu kita, bisnis, usaha, pekerjaan kita. Sekalipun sampai hari ini pandemi masih juga belum reda, bahkan cenderungnya ada varian-varian baru. Kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tentu kita akan mengalami kekhawatiran, tentu kita akan mengalami ketakutan, tentu kita akan mengalami kemunduran iman. Sebagai anak Allah, sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan buat saudara, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuntunan Tuhan tidak pernah dilepaskan atas kita, dan pertolongannya senantiasa tepat waktu. Berjumpa kembali dalam renungan pagi yang luar biasa ini, yaitu Word of Wisdom. Hadir di ruangan saudara, hadir dalam IT saudara. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan atas kita. Renungan ini menjadi bekal untuk kita tetap berpegang dalam firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun atas setiap langkah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mukjizat yang Tuhan adakan 2000 tahun yang lalu tidak berhenti di 2000 tahun yang lalu. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang spektakuler, yang membuat orang yang pendarahan menjadi berhenti, yang melakukan mukjizat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan. Ini tidak berhenti hanya 2000 tahun yang lalu. Tetapi mukjizat itu masih ada sampai sekarang. Tetapi pertolongan-pertolongan Tuhan, manifestasi kuasa-kuasa Tuhan, jamahan-jamahan Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan masih ada loh sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya berhenti sebagai penonton atas mukjizat? Apakah kita berhenti sampai mendengar mukjizat? Atau kita mengalami mukjizat itu? Atau bahkan Anda dan saya adalah pelaku firman yang melakukan mukjizat? Tidak mungkin Pak Pendeta, itu kan milik daripada orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu. Oh tidak, Alkitab jelas mengingatkan kita, siapa percaya, dibaptis, dan diselamatkan, dan melakukan tanda-tanda ajaib, menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh, mengusir setan, dan setan itu akan lari daripada orang itu. Saya akan dibacakan satu ayat yang Tuhan sendiri menegaskan kepada kita bahwa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Tuhan lakukan, bahkan lebih besar. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaanku yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus memberikan satu arahan yang jelas. Kalau kita percaya, tentu tidak bimbang. Kalau kita percaya, tentu tidak ragu. Kalau kita percaya, tidak menyimpan kebimbangan sama sekali. Alkitab menegaskan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di luar sana banyak orang mengalami ketakutan karena sakit. Saya mau katakan, sekalipun tidak menyentuh orang yang sakit, doa saudara berkuasa, perkataan saudara berkuasa. Ketika saudara berdoa buat seseorang di dalam nama Yesus, orang itu pasti disembuhkan. Pekerjaan, mukjizat, jawaban, terobosan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Selamat melakukan aktivitas yang tentu penuh dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan ada buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur.
Biarlah Engkau mampukan setiap kami yang ikut word of wisdom, melakukan bahkan memanifestasikan firman-Mu yang luar biasa pagi ini. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau haruskan untuk kami melakukannya. Manifestasi kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, mukjizat kesembuhan, mukjizat pemulihan akan terjadi. Materaikan firman-Mu dan Engkau mampukan kami melakukan firman itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara diberkati dengan renungan ini, dan saudara akan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Silahkan share renungan word of wisdom ke banyak kontak saudara, biar banyak orang dipulihkan, banyak orang menyadari dalam hidupnya ada kuasa. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan jika Anda rindu untuk sharing, rindu untuk didoakan, rindu untuk berbagi, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan melayani Anda. Shalom.